Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Terima kasih, Xiao Jingning berkata dengan suara yang dalam. Chen Feng tidak lagi memperhatikannya, sebaliknya, dia menoleh ke kerumunan dan berkata, hanya ada 5 tempat yang tersisa. Dia melirik kerumunan dan berkata, hanya ada 5 tempat tersisa. Kamar dagang Mando memiliki hubungan dekat dengan Sekte Pedang, Anda bisa menjadi salah satu tetua yang kuat. Warga yang kuat itu sangat gembira, dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki bagian. Dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Muda Chen. Saya pikir Saudara Li, sebagai salah satu dari 4 keajaiban utara, memiliki hak untuk memilikinya, kata Chen Feng sambil tersenyum. Jantung semua orang berdetak kencang, satu lagi hilang, dan wajah mereka menjadi jelek. Terima kasih banyak, Li Feiyu memaksakan senyum. Chen Feng mengangguk dan berkata, Saudara Tang Xin dari Sekte 4 Ekstrim, sebagai penerus tahta, saya pikir Anda memiliki hak untuk memilikinya, jika tidak, ketika para pemimpin tingkat raja mengetahui tentang masalah hari ini, saya tidak akan dapat menjelaskannya kepada mereka. Terima kasih, Tuan Muda Chen. Tang Jie juga menunjukkan ekspresi bersyukur. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek, hanya ada 2 yang tersisa sekarang. Saya harap Tuan Muda Chen dapat mempertimbangkan sekte uang dan memberi Tuan Muda Wu di tempat, kata Zhang Chong. Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, baiklah, Tuan Muda Wudi adalah penerus sekte uang yang paling menjanjikan, dia memiliki hak untuk memilikinya. Dia harus mempertimbangkan bagaimana memaksimalkan manfaat dari alokasi kuota. Sudan He tiba-tiba berteriak, hanya ada 1 yang tersisa, pasti giliran 3 kamar dagang yang tidak mendapat giliran. Siapa yang lebih berkualitas dariku? Dia segera mendorong keluar beberapa kamar dagang yang telah memperoleh kuota, jika tidak, dalam hal status atau kekuatan, dia benar-benar tidak akan diberi peringkat. Saya ingin tahu apakah saya memenuhi syarat untuk melakukannya. Min Cheng Xiang memaksakan senyum. Sudan He berkata dengan marah, orang tua, kamulah yang membawa Xiang Zi ke sini, Anda adalah salah satu pelakunya, sudah berbelas kasihan bagiku untuk tidak membunuhmu. Chen Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia terdiam sejenak sebelum dia menghela nafas dan berkata, awalnya aku ingin mempertahankan Li Yun Xiao untuk tempat terakhir, dia adalah lawan yang layak, tapi saya khawatir dia tidak akan bisa turun lagi, saya akan memberikan tempat ini kepada perusahaan perdagangan Tianyuan, siapa yang mau ikut denganku? Dia memandang orang-orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Tutup mulutmu yang bau. Wajah Dingling, berubah dan dia berkata dengan marah, Tuan Muda Yun akan segera datang, dan semua orang akan diselamatkan. Itu benar, kata Yun Sang dingin, tidak ada seorang pun di perusahaan perdagangan Tianyuan yang menginginkan tempat Anda, jika Tuan Muda Yun hidup, kita akan hidup, jika Tuan Muda Yun mati, kita akan mati. Kata-katanya tegas, dan Mo Xiaochuan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tekad di wajah mereka. Mata Chen Feng dipenuhi dengan keterkejutan, dia kemudian memaksakan senyum dan berkata, aku memang tidak sebaik Li Yun Xiao, dan meskipun aku sangat pandai memanggil wanita, aku tidak pernah kekurangan orang di sekitarku, tapi, jika saya benar-benar menghadapi situasi hidup dan mati, apakah ada orang yang mau mati bersama saya? Petik 2. Keempat gadis di samping Chen Feng. Semuanya memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Chun Qin buru-buru berkata, kami berempat secara alami bersedia hidup dan mati bersama Tuan Muda. Wajah Chen Feng menjadi dingin saat dia mendengus, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu yakin, atau saya akan menganggapnya serius. Wajah Chun Qin memerah dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Haha. Sudan He tertawa, kamar dagang angin petir tidak memenuhi syarat, kamar dagang Tianyuan tidak membutuhkannya, tempat terakhir seharusnya milik Paviliun Empyrean, bukan? Petik 2. Chen Feng mengangguk, tentu, kami akan memberikan tempat terakhir untuk Nona Liang. Liang Jianjia, Sudan He berkata dengan marah, berikan kuota ke Empyrean saya 1 paviliun, saya akan mengalokasikannya. Bagaimana Yu Yi berani bersaing denganku? Chen Feng menjawab dengan dingin, akulah yang memutuskan siapa yang mendapatkan tempat, wanita tua jelek,
menurutmu kamu siapa? Jangan melompat-lompat di depanku, aku tidak terbiasa. Anda, Sudanhe sangat marah, tetapi dia menahannya dan berkata, Tuan Muda Chen Feng, saya harap Anda akan mempertimbangkan ini dengan hati-hati, Anda akan mendapatkan lebih banyak manfaat dari menyelamatkan saya, selain itu, jika kamu tidak membawaku bersamamu, Yuyi tidak akan mau pergi. Semua orang mengungkapkan ekspresi penghinaan yang ekstrim, mereka telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya di depan begitu banyak orang. Chen Feng melihat ke arah paviliun Empyrean dan berkata, Liang Yuyi, apakah kamu bersedia ikut denganku? Aura Sudanhe menjadi dingin, dan matanya yang dingin segera melesat. Liang Yuyi tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, seluruh tubuhnya dingin, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba berkata, ya, saya bersedia pergi dengan Tuan Muda Chen Feng, tolong bawa aku bersamamu. Yuyi, wajah Sudanhe berkerut karena marah saat dia meraung, kamu berani melawanku untuk mendapatkan tempat. Aku akan membunuhmu. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparnya. Sosok Zhu Keting melintas, dan seberkas cahaya melintas, segera menekan auranya, dia berkata dengan dingin, wanita tua gila, apakah kamu ingin memulai perkelahian di sini? Setelah penghalang dipatahkan, semua orang selesai. Jika aku tidak bisa hidup, biarlah. Sudanhe tertawa jahat. Begitu dia selesai berbicara, beberapa aura kuat mendarat padanya, mereka berasal dari kamar dagang lainnya. Cui Bo berkata dengan dingin, Sudanhe, jika kamu berani kurang ajar, aku akan membunuhmu bahkan jika pesonanya rusak. Putranya ada dalam daftar, jadi dia harus memberikannya apapun yang terjadi. Wajah Luo Ying juga dingin saat dia berkata dengan dingin, membunuhnya seperti membunuh ayam, itu tidak akan mempengaruhi penghalang sama sekali. Sudanhe, sebaiknya kamu lebih jujur, Zhang Chong mendengus dingin, jika kita bekerja sama, kita mungkin masih bisa bertahan, tetapi jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati sekarang. Ekspresi Sudanhe sangat jelek, tetapi dia tidak berani lancang di depan aura kuat orang-orang ini, dia hanya bisa menatap Liang Yuyi dengan kebencian saat dia berjalan keluar dari kerumunan dan mencondongkan tubuh ke arah Chen Feng, dia berkata dengan penuh kebencian, dasar yang tidak tahu berterima kasih. Chen Feng mengungkapkan senyum tipis, Nona Liang, sepertinya Paviliun Empyrean 1 tidak terlalu peduli padamu, mengapa Anda tidak bergabung dengan sekte pedang kami? Saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi murid inti. Liang Yuyi terkejut, status murid inti dari sekte pedang jauh lebih tinggi daripada murid inti dari Paviliun Empyrean 1. Kamu tidak perlu berjanji padaku sekarang, Chen Feng tertawa, kamu bisa memikirkannya setelah kita keluar, jika wanita jelek ini tidak mati, saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali ke Empyrean 1 Paviliun. Liang Yuyi terkejut dan ragu-ragu, terima kasih, Tuan Muda Chen, atas apresiasi Anda. Chen Feng tersenyum, tidak perlu berterima kasih kepada saya, dengan kekuatan Anda pasti memenuhi syarat, saya percaya bahwa sekte pedang dapat memberi Anda ruang yang lebih baik untuk pengembangan. Semua orang terdiam, tampaknya kekuatan 7 negara adidaya sangat masuk akal, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengikat orang-orang muda yang kuat, sehingga tidak akan ada kekurangan bakat. Setelah pembagian tempat, semua orang menyaksikan dengan tenang saat Chen Feng menggambar beberapa simbol di tanah, dengan dukungan Cui Bo dan yang lainnya, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka, mereka hanya bisa berharap bahwa penghalang itu akan bertahan lebih lama. Setelah Chen Feng selesai menyiapkan berbagai pengaturan, dia mulai menuliskan duri ular ungu dengan jarinya, segera, cahaya pada pedang mengembang dan berubah menjadi piton ungu besar, semua jenis rune melintas di tubuhnya, dan aura sunyi dipancarkan, namun, meskipun mata piton ungu dipenuhi dengan niat membunuh, itu tampak sangat membosankan. Ayo pergi, saya harap kita berhasil. Chen Feng berdiri dan melangkah ke punggung piton ungu, mereka yang memenuhi syarat, datang. Semua orang melompat ke atasnya, meskipun piton ungu itu lebar, itu hanya bisa memuat 18 orang. Wajah Cui Bo menjadi gelap, dia menatap Cui Yuan dan berteriak, cepat pergi. Tubuh Cui Yuan gemetar dan dia menundukkan kepalanya, rambut di dahinya menutupi matanya, dan tidak ada emosi yang bisa dilihat. Jantung Cui Bo berdetak kencang, dia berpikir bahwa perpisahan ini mungkin merupakan perpisahan abadi, dia tidak tahan untuk memarahinya,
Jadi dia menepuk pundaknya dan berkata, dengarkan aku, kembali ke tuanmu segera setelah kamu pergi, mulai sekarang, Anda dapat berkultivasi dengan tuan Anda dengan damai, jangan repot-repot dengan serikat bisnis. Cui Yuan merasakan suhu tubuh datang dari bahunya dan merasa seluruh tubuhnya terbakar, itu sangat panas, kekuatan yang meremas bahunya begitu besar sehingga bahunya akan hancur. Ledakan, lutut Cui Yuan tiba-tiba berlutut dan dahinya terbanting ke bawah, menyebabkan tanah retak, dia berteriak, ayah, biarkan aku tinggal. Jangan mengusir saya, apa? Cui Bo gemetar dan berkata dengan marah, kamu ingin tinggal di belakang dan menyebabkan lebih banyak masalah bagiku. Dia mengirim tendangan dan langsung mengirim Cui Yuan terbang, semburan energi memasuki tubuhnya dan langsung mematahkan meridian di keempat anggota tubuhnya, dia berteriak, Fei Yu, jaga dia untukku. Wajah Li Fei Yu juga dipenuhi dengan kesedihan, dia meraih Cui Yuan dan tetap diam. Pada saat ini, selain anggota Sekte Pedang, yang semuanya tersenyum dan memamerkan keunggulan mereka, tidak ada orang lain yang bisa santai. Chen Feng merapal beberapa mantra di kepala ular itu, dan lingkaran cahaya menyebar dari formasi di tubuh ular itu, secara bertahap mengumpulkan kekuatan di depan kepala ular itu, dan akhirnya berubah menjadi titik hitam, itu perlahan mengembang, dan benar-benar membuka terowongan spasial. Anggota klan iblis di langit di atas formasi pengorbanan melebarkan mata mereka, Li berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Terowongan luar angkasa. Bagaimana terowongan luar angkasa bisa muncul di bawah formasi Jusi? Ekspresi Sang adalah salah satu pemikiran yang mendalam saat dia bergumam, ini seharusnya menjadi kemampuan spasial yang dimiliki ular pedang ketika masih hidup, saya tidak berpikir itu akan memiliki keterampilan seperti itu dan bisa melarikan diri dari 18 dari mereka, dunia ini sangat besar dan kekuatan magisnya begitu kuat sehingga bahkan jika kita berada di puncak dunia, kita tidak akan berani mengatakan bahwa kita tahu semuanya. Di bawah kendali cermat Chen Feng, pedang piton ungu terbang ke terowongan gelap dan menghilang. Inti penghalang tiba-tiba kehilangan 18 orang, dan tiba-tiba tampak sedikit kosong. Cui Bo sedih untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat pulih dan berteriak, semua pembangkit tenaga listrik kehormatan bela diri tertinggi dan puncak bela diri dapat memasuki area inti. Semuanya, mari kita bergandengan tangan dan bertarung, ini mungkin terakhir kalinya kita akan bekerja sama. Sekarang setelah dia mengirim anaknya pergi, hatinya menjadi tenang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran tentang masa depan, dan seluruh tubuhnya tampak jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Segera, sejumlah besar tertinggi bela diri dan yang mulia bela diri puncak berdesakan dan memenuhi tempat itu lagi. Luo Ying mengangguk dan berkata, itu benar, dengan begitu banyak ahli di sini, jika kita disempurnakan oleh iblis-iblis ini begitu saja, itu akan terlalu konyol dan konyol. Semuanya, jaga semangatmu, selama kekuatan naga padam, kita akan mengubahnya menjadi abu. Semua orang juga berharap setelah mendengar ini, kekuatan penghalang telah sangat diperkuat. Pada saat ini, selain 10.000 orang di penghalang, seluruh kota Songyue mungkin telah menjadi kota mati. Ding Ling, dan yang lainnya hanya melirik pembukaan saluran kosong dan kemudian tidak memperhatikannya lagi, mata mereka tertuju pada langit, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Di langit, kekuatan leluhur Rain meletus dan mematahkan bentuk petir Yun Xiao. Di bawah sinar pedang, bayangan Thunderbolt Yun Xiao yang mengembang dipotong menjadi dua, dan darah merah cerah menyembur ke langit. Petir tiba-tiba surut 100 meter jauhnya di udara, mengungkapkan tubuh asli Yun Xiao, wajahnya pucat, dan ada luka berdarah panjang di dadanya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Masih ada petir berderak di sekelilingnya, semakin lemah. Atas nama Imam Besar Ras Iblis, aku akan membunuhmu hari ini. Aura Yu meledak dan Ki Iblis melonjak ke langit, bahkan tubuhnya membengkak lagi, menjadi lebih besar dari sebelumnya, pedang lampu belakang juga bertambah besar, menembakkan puluhan ribu sinar pedang di udara yang jatuh seperti hujan. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya bukan lagi energi unsur biasa, tetapi kekuatan leluhur ras iblis yang telah diturunkan dari zaman kuno. Itu adalah tekadnya untuk membunuh Yun Xiao. Ini adalah kekuatan garis keturunan leluhur dari ras monster, bakat Yu mengejutkan, tetapi dia hanya membuka 3, saya pikir dia akan menantang surga jika dia bisa membuka 7 di puncaknya. Dan kamu memiliki kekuatan ibu leluhur di tubuhmu,
kata Sang Lin Kong perlahan, itulah sumber garis keturunan leluhur ras iblis. Secara teori, selama Anda cukup kuat, Anda dapat menumbuhkan garis keturunan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, Anda memiliki ruang tak terbatas untuk pertumbuhan, bahkan jauh melampaui saya. Matanya tertuju pada Li Yi, dan dia berkata dengan iri, aku juga tidak mengerti mengapa kekuatan tubuh induk ras monster ada di tubuh dua manusia abnormal, dan mengapa itu akan diperoleh olehmu pada akhirnya. Namun, karena ini masalahnya, itu adalah kehendak surga. Selama kamu setia padaku, aku akan membawamu ke puncak selangkah demi selangkah. Li Yi melihat kekuatan yang meletus dari hujan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kebanggaan, dan semua penderitaan yang dia alami akhirnya terbayar. Puncak dunia, tempat yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Di masa lalu, mimpinya adalah merebut kekuatan dan kekayaan klan Li. Dia akan puas jika dia bisa menjadi raja bela diri dalam hidupnya. Dia tidak bisa membayangkan betapa singkatnya itu. Semuanya telah berubah sejak kemunculan Yun Xiao di sini. Dia telah merasakan rasa sakit yang paling mengerikan di dunia, tetapi dia juga menerima imbalan besar hari ini. Impian menjadi raja bela diri di masa lalu bahkan bukan lagi sampah di matanya. Saya bersumpah setia kepada Tuan Sang, kata Li Yi dengan tegas, tolong bawa saya ke puncak dunia ini. Richard tersenyum dan mengangguk, tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia menyaksikan duel di bawah sambil mencoba memperbaiki bola armilari. Vitalitas Yun Xiao sangat rusak setelah dipotong oleh pedang, jadi dia dengan cepat menelan banyak pil obat. Karena 10.000 balok pedang sangat tajam, dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, memanggil sutra langit iblis. Kemudian, aliran energi iblis muncul dari telapak tangannya dan menembak ke baju besi. Tiba-tiba, bayangan baju besi muncul, dan pertahanannya berjarak beberapa meter. Ki iblis masih mengalir ke dalamnya. Mata langit ketiganya tiba-tiba terbuka, dan lonceng dinasti kuno yang menekan Ki iblis juga dilepaskan. Itu berdering dengan suara kuno yang mengguncang langit. Bum bum bum. 10.000 pancaran pedang semuanya menebas pertahanan dunia surgawi iblis, dan lingkaran Ki iblis hitam menyebar seperti hujan yang jatuh ke tanah, menciptakan riak di udara. Armor langit iblis adalah baju besi pertahanan yang sangat kuat dari langkah ke-9, tetapi karena dia telah memaksa Ki iblis keluar, itu seperti sepotong besi tua. Sekarang dia telah menuangkan Ki iblis ke dalamnya, itu langsung memulihkan pertahanan tirinya. Kemudian, suara lonceng dinasti terdengar, dan suara kuno dekaden menyapu langit yang gelap, mengguncang hati dan jiwa orang-orang. Yu berdiri di langit dan meraung, sebuah kekuatan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, membentuk pertahanan melingkar yang secara langsung mengisolasi lonceng. Dia berkata dengan dingin, tidak peduli berapa banyak persenjataan mendalam tingkat ke-9 yang kamu miliki, di bawah penindasan kekuatan naga ini, dapatkah kamu mengendalikannya? Keluarkan tablet giok milikmu itu, atau itu hanya akan mempercepat kematianmu. Dia mengangkat pedang lampu belakangnya dan menggambar lingkaran di udara. Mereka seperti gelembung yang ditiup oleh seorang anak dengan sabun. Mereka terhubung satu persatu dan membentuk rantai gelembung di bawah lambaian pedang Ki. Dia kemudian menyerang. Yun Xiao menutup mata surgawinya dan menunjuk ke sutra langit iblis dengan tangan kanannya. Kemudian, pedang dingin surga utara muncul di tangan kanannya, dan dengan tebasan, lusinan balok pedang juga bergegas keluar dan menebas gelembung. Saat ini, kondisinya persis seperti yang dikatakan hujan. Meskipun dia memiliki banyak persenjataan yang dalam, dia tidak dapat mengendalikan semuanya sekaligus. Konsumsinya terlalu besar. Bang 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 bang. Sinar pedang Yun Xiao meledakkan gelembung satu persatu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Hatinya tiba-tiba bergetar, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Di pupilnya, dia melihat sejumlah besar energi pedang mengembun, dan setelah setiap gelembung meledak, itu meledak menjadi sejumlah besar energi pedang yang melesat ke udara tanpa pandang bulu. Seolah-olah penggiling daging telah dilemparkan ke udara. Yun Xiao tertangkap di udara dalam sekejap mata, dan udara terpotong oleh cahaya terang. Orang-orang dari serikat pedagang semuanya basah kuyup dengan keringat dingin. Apakah ini masih pertempuran antara Kaisar Bela Diri dan Yang Mulia Bela Diri? Pikiran semua orang tertuju pada Yun Xiao saat ini, dan mereka semua khawatir ketika mereka melihatnya terjebak dalam balok pedang. Ledakan. Sebuah bola cahaya,
Meledak dari sinar pedang seperti daging, dan aliran angin astral primordial menyapunya, tornado menyapu dengan Yun Xiao di tengahnya, dan ketiga matanya terbuka, berubah menjadi warna bulan darah dan merah. Haruskah kamu membunuhku? Aku akan melihat apa yang harus kamu gunakan untuk membunuhku hari ini. Yun Xiao meraung saat dia mengangkat pedang bintang dingin langit utara di tangannya, di bawah kendali kekuatan jiwanya. Angin kencang di sekitarnya perlahan berkumpul di pedang. Pada saat yang sama, Phoenix Flame muncul dan tidak aktif di dalamnya, sementara bayangan naga berkedip-kedip di dalam pedang. Wajah Rain menjadi ganas, 3 garis keturunan di tubuhnya sangat merah, dan cahaya di pedang lampu ekor sangat kuat. Keduanya mengumpulkan kekuatan dan mengedarkan ki mereka, berencana untuk menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Pada saat ini, langit terkoyak menjadi 2 bagian yang berbeda oleh aura keduanya. Seni pedang, bunuh iblis. Pedang langit jernih, 13. 2 pedang mengejutkan kis bergegas dan bertabrakan di udara, sebuah retakan hitam terkoyak di antara 2 kekuatan dan melintas di langit seperti naga hitam, aura menakutkan menyebar dari kehampaan yang tak berujung, setiap orang yang melihatnya merasakan hal yang sama. Kamu harus mati. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, jaringan dan fungsi tubuhnya mulai meledak, penggunaan kekuatan ini telah melampaui batas daya tahannya. Yu Meng mengertakkan gigi dan menelan darah dari organ dalamnya, salah satu dari 3 pembuluh darah menakutkan di tubuhnya tiba-tiba mengembang, ledakan. Itu langsung meledak, ledakan. Kekuatan menakutkan menyapu seluruh tubuhnya, dia tidak peduli apakah dia bisa menahannya atau tidak saat dia meraung dan menekan pedang di tangannya. Bum bum bum. Akhirnya, sinar pedang Yun Xiao tidak bisa menahan tekanan dan dihancurkan. Begitu pedang Yu Yi mengenai Yun Xiao, dia bergegas dengan gila-gilaan dan menebas dengan energi pedang, mencoba memotong Yun Xiao menjadi 2. Setan besar di langit sudah tercengang, dia tidak menyangka Yu akan langsung meledakkan Zumeridiannya, Li bahkan menutup mulutnya dengan tangannya ngeri, matanya berbinar. Atas dasar apa? Hanya karena aku lebih kejam darimu. Atas dasar kehormatan imam besar. Hujan meraung dan menebas. Bayangan baju besi langit iblis yang muncul di sekitar Yun Xiao runtuh di bawah pedang Qi, dan energi iblis hitam juga menghilang. Ledakan. Pedang lampu belakang menghantam baju besi langit iblis, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga, itu menyebarkan Qi iblis terakhir di baju besi dan memecahkannya. Bum bum bum. Momentum pedang tidak berkurang, dan setelah menghancurkan sutra langit iblis, itu langsung masuk ke tubuh Yun Xiao. Dingling, dan yang lainnya gemetar, dan kaki mereka hampir menjadi lunak dan hampir pingsan. Puff! Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Yun Xiao, pedang lampu belakang telah menembus tubuhnya, dan Thunderbolt hijau berkedip, meskipun sebagian telah berubah menjadi Thunderbolt, itu masih tidak bisa menghentikan pedang Qi memasuki tubuhnya dan melukainya. Tiba-tiba, terdengar tamparan lembut, dan pupil Yu menyempit saat dia melihat tangan kanan Yun Xiao meraih tangannya yang memegang pedang. Sementara itu, Yun Xiao menuangkan segenggam besar pil obat dari tangan kirinya dan menuangkannya ke mulutnya seperti kacang sebelum menelannya. Jantung Yusin berdetak kencang, hanya dari bau pil itu, dia tahu bahwa itu kelas 9. Bahkan tubuh iblis besar tidak akan bisa meminum begitu banyak pil obat tingkat 9 sekaligus dan meledak sampai mati. Kamu bilang kamu lebih kejam dariku. Yun Xiao tiba-tiba berkata, tubuhnya perlahan berubah menjadi iblis, ditutupi sisik dan secara bertahap berubah menjadi emas, dengan cahaya ilahi bulan yang terang bersinar darinya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menarik tubuh Yu ke arahnya, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menggunakan kepalanya sebagai palu untuk memukul Yu, dia meraung, kamu bilang kamu lebih kejam dariku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa kekejaman sejati hari ini. Ledakan. Kepala emasnya langsung mengenai dahi Rain, dan darah keluar, tidak ada yang bisa membedakan darah siapa itu. Yu menjerit sedih, lalu Yun Xiao memeluknya dan mengangkat lututnya untuk memukul dadanya. Ledakan. Tubuh besar Rain segera mengeluarkan suara teredam, dan sejumlah besar tulang meledak. Tubuhnya terangkat ke udara, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Yun Xiao perlahan mengendurkan tangan kanannya, lalu kembali ke depannya dan menggenggam kedua tangannya bersama-sama dalam gerakan mantra. Tiba-tiba, 3 energi pedang yang kuat melesat keluar dari tubuhnya, dan 3 pedang bintang dingin surga utara muncul di sekelilingnya. Saat dia terus melakukan gerakan mantra,
mereka beresonansi satu sama lain dan terhubung menjadi satu, dan lautan energi pedang menyebar. Meneguk. Pada saat ini, semua orang menelan ludah, mata mereka dipenuhi ketakutan, mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa itu pertempuran antara Kaisar Bela Diri dan Kehormatan Bela Diri bisa begitu tragis. Sarana Yun Xiao yang tak ada habisnya telah benar-benar mengejutkan orang-orang dari Serikat Pedagang, mereka semua telah sampai pada titik ini, seolah-olah dia memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Luo Ying menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan susah payah, apakah itu seni pedang yang membunuh iblis? Dia benar-benar tahu 3 teknik pedang Gu Fei yang pemecah pasukan, tetapi cahaya keemasan di tubuhnya saat ini, mungkinkah itu Wan Ni? Dahi Zhang Chong juga berkeringat dingin, kamu tidak akan mengatakan bahwa itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan, kan? Hati semua orang terguncang, meskipun semua orang memiliki pemikiran yang sama, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Hanya tubuh emas Lord Ao Changkong yang tak terpadamkan yang dapat mengolah teknik pemurnian tubuh ke tingkat ini, kata Cui Bo dengan nada serius, latar belakang Li Yun Xiao ini terlalu tidak biasa. Mata Xuan Yutang berbinar dan dia tiba-tiba berseru, ini benar-benar dia. Saya tidak tahu apakah seni tubuh itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan, tetapi gerakan ini pasti gambar pedang surgawi Istana Awan Ilahi. Tangisannya segera menyebabkan semua orang terkejut, mereka menatap langit dan lautan pedang yang dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh Yunsang bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan, emosinya sepertinya telah kembali ke sekte seperti negeri dongeng. Mungkinkah dia dari Istana Awan Ilahi? Namun, Istana Awan Ilahi telah disegel untuk waktu yang lama, dan aku belum pernah mendengar tentang murid laki-laki. Cui Bo menggelengkan kepalanya tak percaya. Semua orang menunggu Penatua Xuan untuk melanjutkan, tetapi dia tiba-tiba menutup mulutnya, menyebabkan semua orang pingsan dan merasakan gatal yang tak tertahankan di hati mereka. Ratusan meter di atas tanah, 3 pedang Yun Xiao tergantung terbalik di udara, terhubung satu sama lain di bawah segel mantranya. Pada saat ini, semua kekuatannya diaktifkan, dia telah menuangkan terlalu banyak pil ke dalam tubuhnya, dan semua jenis kekuatan rumit berada dalam kekacauan. Untungnya, tubuh emas yang tidak dapat binasa itu cukup kuat untuk menekan kekuatan kacau itu dan menyerapnya pada saat yang bersamaan. Yu dikirim terbang oleh tendangan Yun Xiao, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan pupil matanya berangsur-angsur menyempit. Pada saat itu, kekuatan yang dibawa oleh kehancuran garis keturunan leluhur berangsur-angsur menghilang, dan tubuhnya hampir hancur. Namun, pikirannya sangat tenang pada saat itu, dia melihat aura menakjubkan yang terpancar dari 3 pedang Yun Xiao, tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Aku, Ying Luo, pada akhirnya kalah, Ying Luo. Hati Yu menghela nafas, dan dia menjadi sama sekali tidak menyadari rasa sakit di tubuhnya. Dia mulai merasa melankolis, dan langit menjadi lebih gelap di matanya, seolah-olah hujan deras, dengan kilat dan guntur berderak. Cepat, dia tepat di depan, jangan biarkan dia lari. Aku tidak menyangka kecil ini menjadi anggota klan iblis penjara, aku seharusnya membunuhnya saat itu. Jangan bicara omong kosong, semua iblis penjara harus mati. Tetesan hujan berterbangan di hutan, mendengar suara-suara di belakangnya, hatinya dipenuhi dengan ketakutan, hujan turun di wajah mudanya, dan dia tidak tahu apakah itu air atau air mata, hanya ada satu pikiran dalam pikirannya, melarikan diri tanpa henti, melarikan diri dari langit ini. Ledakan. Dalam hujan lebat, sambaran petir menyambar dari langit dan meledak di bawah kaki Yu, membuatnya terbang. Wah, Yu sangat ketakutan sehingga dia menangis dan jatuh ke tanah, lebih dari selusin bayangan mengelilinginya dan tertawa terbahak-bahak, haha, surga membantu kita, tampaknya itu adalah kehendak surga untuk memusnahkan ras iblis penjara. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Kita semua adalah iblis, bukankah seharusnya kita bersatu dan hidup harmonis? Yu tiba-tiba menemukan keberanian untuk menanyainya dengan keras, dia benar-benar lelah dengan hari-hari melarikan diri dan benar-benar putus asa. Petir melintasi langit dan menyambar, lampu hijau berkedip di wajahnya dan penuh dengan bekas air. Haha, kenapa? Bocah kecil ini benar-benar bertanya mengapa. Salah satu dari mereka berjalan ke depan, dan di bawah cahaya petir, wajahnya tampak ganas, dia memiliki 2 tanduk di kepalanya dan tampak menakutkan.
dia berkata dengan keras, "Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda alasannya. Itu semua karena leluhur Anda bahwa seluruh ras iblis telah jatuh di bawah 5 gunung awan, meninggalkan kami untuk berjuang pada napas terakhir kami dan hidup di langit ilusi ini. Semua anggota klan iblis penjara harus mati." Dia mencabut pedang panjang karena marah, yang memancarkan cahaya dingin, dan menebas tanpa ragu-ragu. Bayangan pedang semakin dekat dan dekat di mata Rain, hatinya benar-benar putus asa, dan dia telah menyerah pada gagasan untuk hidup. Klan Iblis Penjara, masih ada orang dari klan Iblis Penjara. Suara serak terdengar, dan kemudian cahaya pedang tiba-tiba pecah dengan keras. Wajah Yu linglung. "Siapa kamu? Siapa di sana?" Iblis yang mengejar Yu semuanya sangat marah, tetapi dilihat dari fakta bahwa dia baru saja mematahkan pedangnya, kekuatannya pasti luar biasa. Pria itu tidak memperhatikan pertanyaan itu dan hanya mengarahkan jarinya ke tulang belikat Yu, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Aliran darah segera keluar dari skapula, yang kemudian dipadatkan menjadi bola darah di tangan pria itu. Dia membuka mulutnya dan menelannya. Meneguk, suara menelan datang dari tenggorokan pria itu, dan dia tiba-tiba berkata dengan gembira, "Ah, enak. Itu memang klan Iblis Penjara, surga memiliki mata. Aku benar-benar bertemu dengan anggota klan Iblis Penjara. Siapa kamu?" Setan-setan di belakangnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, mereka berteriak dan bergegas satu per satu. "Yingluo, siapa kamu? Apakah kamu akan memakanku?" Hujan mundur ketakutan, berpikir bahwa lebih baik dibunuh oleh orang-orang itu daripada dimakan oleh pria ini. Ledakan, sambaran petir meledak di langit, dan cahaya terpantul di wajah orang yang datang. Ternyata itu adalah wajah tua dengan mata penuh kegembiraan. Dia menatapnya seperti serigala lapar dan tertawa. "Siapa aku? Haha, siapa aku? Anda tidak perlu tahu, mulai sekarang, aku tuanmu, haha." Saat orang itu tertawa, semburan ki meledak dari tubuhnya dan bergetar di belakangnya. Selusin iblis langsung berteriak kesakitan saat mereka hancur berkeping-keping. "Tuan, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Mengapa Anda mengatakan bahwa ras iblis penjara saya telah melukai seluruh ras iblis?" "Omong kosong, inilah yang digunakan Kaisar Iblis untuk mencuci otak semua orang. Klan Iblis Penjara telah menjadi salah satu dari 8 klan terkuat sejak zaman kuno. Kaisar Iblis adalah leluhurmu. Tahukah kamu mengapa aku ingin mengambilmu sebagai muridku?" "Saya tidak tahu, Tuan, tolong beri saya pencerahan saya. Karena saya berharap suatu hari, Anda akan dapat membuka segel 5 gunung awan dan menyelamatkan klan iblis. Nenek moyangmu juga ada di dalam. Aku ingin kamu membantu klan monster penjara dan klan pembunuh monster master membasuh ketidakadilan dan penghinaan yang mereka derita dalam 1000 tahun terakhir." Pikiran Rain berangsur-angsur kembali dari pemuda itu. Langit segelap malam itu, wajah tuannya berkedip-kedip di langit tinggi yang jauh, dan akhirnya berubah menjadi bintang. 1000 tahun ketekunan, ketidakadilan klan iblis penjara dan klan iblis mimpi buruk, dan penghinaan istana awan ilahi kepada klan iblis. Suara-suara ini terus bergema di benak Rain, dan 2 aliran air mata mengalir. Garis keturunan kedua Zhu dan garis keturunan Zhu yang keriput di tubuhnya tiba-tiba membengkak, berubah menjadi merah cerah. Mata Yun Xiao menyipit saat dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih berjuang ketika kamu akan mati? Tidak bisakah kamu mati dengan damai?" Ledakan, ledakan. 2 garis keturunan leluhur Yu meledak satu demi satu, dan tubuhnya, yang akan terdiam, dipenuhi dengan kekuatan lagi. Tetesan air mata mengalir dari matanya saat dia meraung, "Bukannya aku takut mati, hanya saja aku tidak memenuhi janjiku untuk menguasai. Bagaimana Anda mengharapkan saya bertemu dengannya setelah saya mati?" Deru hujan bergema di langit. Tubuh Li tidak bisa menahan gemetar. Dia menoleh dan tidak tahan untuk melihat. "Tuan Sang, tuanku dan aku akan mempercayakan impian kita yang belum selesai kepadamu. Tolong lakukan, aku tidak akan bisa melihat hari kamu naik ke tahta Kaisar Iblis." Tubuh besar Yu bersujud ke langit. "Hari saya naik tahta akan menjadi hari iblis neraka dan ras pembunuh monster kembali ke 8 ras iblis penjaga dalam kemuliaan." Wajah sang pucat. "Aku lega, Yingluo." Hujan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang lampu ekor di tangannya meledak dengan pedang ki yang menakutkan. Tubuhnya juga terus mengembang, akan meledak kapan saja.
Hati Yun Xiao bergetar hebat, dia ingin menggunakan diagram pedang surgawi untuk menyingkirkan lawannya secara langsung, tetapi aura yang meledak pada saat ini benar-benar tak tertahankan. Dalam ngerinya, dia buru-buru membuang tablet alam ilahi, dan segel mantra yang rumit melintas di tangannya, mengalir ke dalamnya. Faktanya, ketika Yu meledakkan Zumeridiannya dan menikamnya dengan pedangnya, dia hampir di akhir hidupnya. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya lagi dan segera mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dipadamkan. Dia juga menuangkan sejumlah besar pil obat ke dalam tubuhnya. Sekarang, mereka berdua seperti bahan peledak yang bisa meledak kapan saja dan bisa mati kapan saja. Mereka benar-benar bergabung bersama dalam pertempuran sengit. Di bawah kendali penuhnya, cahaya tablet alam ilahi menjadi cerah. 3 kekuatan wilayah terbuka dan ditumpuk di atas satu sama lain, menekan Yu. Sekarang, Yu bertekad untuk mati dan meningkatkan kekuatannya terlepas dari konsekuensinya. Berat bumi yang tak terbatas dan kekuatan angin dan api menekan. Di sisi lain, formasi pola pedang langitnya masih sedang berlangsung. Formasi 3 pedang jauh lebih rumit daripada pola 2 pedang. Berbagai kontrol halus telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Meskipun dia telah bergabung dengan naga iblis, itu masih di ambang kehancuran. Li Yun Xiao, ambil pukulan terakhirku. Anda adalah lawan yang tangguh, jika Anda bisa selamat dari serangan ini, Anda akan menang. Suara hujan sangat tenang, pedang lampu belakang, yang awalnya dingin dan bersinar di atas air, sekarang berubah menjadi merah seolah-olah terbakar, esensi senjatanya bahkan lebih menakutkan. Kamu orang gila. Yun Xiao mengertakkan gigi dan mengutuk. Yu tidak hanya meledakkan 2 pembuluh darah leluhur, tetapi dia juga berniat untuk meledakkan pedang lampu belakang, artefak mistik tingkat 9. Teknik pedang langit cerah, 13. Ini adalah hujan dalam kata-kata terakhir dunia, seluruh tubuhnya dikombinasikan dengan pedang lampu ekor, berubah menjadi cahaya pedang menakjubkan yang melintasi langit, sangat indah. Boom boom boom. 3 aliran kekuatan wilayah tablet alam ilahi diledakkan satu demi satu, setelah memblokir serangan untuk sementara waktu, tablet alam ilahi terbang kembali dan tenggelam ke dahi Yun Xiao. Yun Xiao ngeri, sinar pedang besar itu benar-benar membuka lorong gelap di bawah susunan, dia mengertakkan gigi dan menuangkan energinya ke telapak tangannya, dengan tamparan diagram pedang, 3 pedang bintang dingin surga utara tiba-tiba bergabung menjadi satu, menyebarkan energi pedang seperti gunung dan menekan dengan keras. Boom boom boom. Formasi pedang langit menghantam hujan dengan pedang pamungkas, seluruh langit dipenuhi dengan lautan pedang Qi, kedua kekuatan yang mengguncang bumi menghantam dan mengguncang pintu masuk terowongan yang gelap gulita seperti matahari, seluruh formasi Jusi menjadi tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sekarang, seolah-olah dia pergi ke pasar setiap malam, hatinya terbakar seperti api, dan dia takut dia tidak akan bisa menyelesaikan menulis. Saya belum menulis pemberitahuan mingguan selama 2 minggu, dan saya sedikit pusing. Besok, aku seharusnya bisa mengakhiri cerita seni bela diri dan sihir aliansi bisnis. Saya belum mengikuti kecepatan akun publik WeChat Taiis, tapi saya yakin akan ada pemberitahuan akhir pekan ini gelombang. 3 pedang mistik tingkat 9 membentuk kekuatan 3 talenta dan menyelimuti cahaya pedang Rain. Tetapi mereka tidak bisa memblokir pedang yang menggunakan semua kekuatannya, mereka terpaksa mundur, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Kekuatan besar langsung memantul kembali ke tubuh Yun Xiao, dan kabut darah meledak dari tubuh emasnya saat terus runtuh. Apakah kita akan mati? Begitu pikiran itu melintas di benak Yun Xiao, dia segera melambai-lambaikannya dan meraung, ada orang yang bisa membunuhku, tapi itu bukan kamu. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan 3 pedang bintang dingin surga utara di udara tiba-tiba mengembun menjadi sinar cahaya pedang. Ketika gerakan ini dijalankan, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, dan cahaya keemasan di tubuhnya terus memudar. Itu PCU yang gila. Kamu pasti mati kali ini. Naga iblis berkata dengan ketakutan. Diam, sial. Yun Xiao meraung marah, jika saya kalah hari ini untuk menyelamatkan hidup saya, bagaimana saya bisa kembali ke puncak saya dengan niat bela diri saya di masa depan? Kedua pembangkit tenaga listrik bertarung, dan yang lebih berani menang. Sekarang, ini bukan kompetisi kekuatan, tapi tekad. Roh jiwanya bergetar dan tubuh jiwa Starlight muncul, itu adalah tubuh naga iblis, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Yu, kamu siap untuk mati, tapi itu masih cukup untuk mengalahkanku.
Resolusi. Saya adalah bahkan jika saya mati, saya tidak akan dikalahkan. Pecah. Yun Xiao berteriak, 3 pedang di depannya bergabung menjadi satu, dan niat pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar, waktu sepertinya berhenti pada saat itu, dan bahkan momentum pedang hujan membeku. Bintang tebasan pedang. Dengan teriakan ringan, pedang Qi seperti angsa yang cepat berlalu, tetapi itu tak terlupakan. Mata semua orang dipenuhi dengan ketakutan, bahkan di mata Cui Bo dan yang lainnya, tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk menyakiti mereka, tetapi niat pedang tertinggi menunjuk ke puncak seni bela diri, seperti raja yang turun dari surga. Murid Sang juga tiba-tiba terbuka, pedang Hao Tian Qi di matanya tiba-tiba dimusnahkan, berubah menjadi debu kosmik bersama dengan hidupnya, tanpa jejak. Dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, selama aku adalah Kaisar Iblis, ras Iblis tidak akan lagi memiliki imam besar. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan tekad, tangannya menari di udara, dan beberapa segel emas dikirim ke roda Jushe, seluruh susunan berubah, dan tekanan berangsur-angsur menyebar dan mulai berkumpul di roda Jushe. Li pulih dari kesedihan dan berkata dengan kaget, Tuan Sang, Anda. Selain tekad, mata Sang juga dipenuhi dengan kemarahan. Aku akan membuat orang-orang ini mati dengan hujan. Juga, aku tidak membutuhkan roda kuse ini, harta karun tertinggi dari ras iblis. Roda Ju dia bergetar hebat di udara, bergetar karena dampak kekuatan yang berkumpul ke arahnya. Sang sebenarnya akan meninggalkan roda Ju dia sepenuhnya dan memusnahkan semua orang di bawah. Li mengerutkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Pada saat ini, susunan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Setelah serangan pedang yang mengejutkan menghilang, kekuatan Yun Xiao benar-benar hilang, dan tubuh emasnya yang tidak binasa juga runtuh, jatuh dari langit. Tuan Muda Yun, Ding Ling, dan yang lainnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan mereka bergegas keluar seolah-olah mereka sedang terbang. Kekuatan penekan formasi telah tersedot oleh Sang, dan kekuatan naga Siang Zi tidak tampak sekuat sebelumnya. Mata naganya yang sangat terkejut menatap lekat-lekat ke naga iblis, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Naga iblis terbang turun dan menangkap Yun Xiao, lalu mengarahkan jari ke dahinya, mata surgawi mekar di bawah cahaya yang menyilaukan, dan naga melakukan gerakan mantra dengan satu tangan untuk perlahan mengeluarkan tablet alam ilahi dari tubuhnya. Jiwa dia dan Yun Xiao adalah satu, dan dia memiliki rasa yang luar biasa tentang tablet alam ilahi. Kalian semua, masuk. Setan-setan itu akan meledakkan seluruh formasi. Naga iblis meraung dan melemparkan beberapa gerakan mantra ke tablet alam ilahi. Dia hanya bisa merasakannya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya seperti yang dia sukai seperti Yun Xiao. Ying Luo, siapa kamu? Mo Xiao Chuan tercengang, dia menatap naga iblis dengan linglung dan menganggapnya akrab. Tidak ada waktu, cepat bawa dia untuk menemukan Yuan Gaohan dan lihat apakah dia masih bisa diselamatkan. Yun Xiao dan aku berbagi hidup dan mati, lihat tubuhku, ini akan mati. Naga iblis berteriak dengan tergesa-gesa. Mo Xiao Chuan tercengang, meskipun naga iblis adalah jiwa, itu memang semakin redup dan redup saat ini, mungkinkah itu pertanda kematian Yun Xiao? Dia tidak berani ragu lagi, dia buru-buru mengambil Yun Xiao dan bergegas ke tablet alam ilahi. Ding Ling, dan yang lainnya tidak ingin ketinggalan dan masuk satu persatu, bahkan Kalabash Little King Kong, yang lengannya telah hancur oleh hujan, telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya, ia berlari dan bergegas masuk di bawah panggilan naga iblis. Saya tidak melihat sesuatu, kan? Apa yang sedang terjadi? Tablet giok bisa menyedot orang. Di dalam penghalang sihir, semua orang tercengang, mulut Min Cheng Xiang terbuka lebar karena terkejut, bukankah hanya mungkin untuk artefak Suan kelas super, perahu roya? Mungkinkah tablet giok itu adalah perahu ruoya? Cui Bo tersenyum kecut, dia tidak bisa dihakimi dengan akal sehat lagi, lihatlah jiwa iblis ini, apakah itu jiwa kedua Yun Xiao? Di dunia ini, hanya spirit S. Yuan Bo yang lebih tua sekte kita yang dapat mengolah jiwa kedua. Setelah semua orang bergegas ke tablet alam ilahi, naga iblis meraung dan secara paksa menggabungkan tablet itu ke dalam jiwanya, kemudian, ia berubah menjadi naga dan bergegas ke celah ruang angkasa di langit. Apa? Dia ingin bergegas ke celah spasial. Bukankah ini hanya mencari kematian?
Semua orang di Serikat Pedagang terkejut, bahkan seorang ahli alam kaisar bela diri tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya di celah luar angkasa, karena dia bisa dibunuh kapan saja. Dia memilih untuk melarikan diri ke rift spasial. Ekspresi Cui Bo jelek, mungkinkah situasi di luar menjadi sangat buruk? Dia melihat ke langit dan melihat kekuatan mengerikan mengembun pada roda Ju, terus-menerus mengompresi. Langit tempat Neiyu dan Yun Xiao bertarung dipenuhi dengan semua jenis energi negatif, berkedip terus-menerus. Wajah Sang berputar saat dia memelototi naga iblis yang menyerbu keluar dari celah. Dia meraung, jangan berani pergi. Energi roda Ju dia belum berkumpul hingga maksimum yang bisa dia kenali, tetapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hidup dan mati Yun Xiao tidak diketahui, dan dia tidak bisa membiarkan para pembunuh ini melarikan diri. Beberapa sinar cahaya memasuki roda Ju, dan bayangan wanita itu muncul di atasnya lagi. Dia memberi isyarat dengan kedua tangan dan menghadapi segel di tangan Yi. Mereka benar-benar telah berkultivasi menjadi satu. Semua makhluk hidup, sapi dan kuda, dewa, naga dan gajah, prajna semuanya akan mati. Yi berteriak dan menekan dengan mantranya, roda Ju dia mengeluarkan raungan yang kuat dan aura menakutkan menyebar, kekuatan yang telah dikompresi hingga batas tak terbatas dilepaskan sekaligus dan bergegas turun seperti seberkas cahaya ilahi yang menghancurkan dunia, jatuh dari 9 surga. Di bawah sinar cahaya ini, semua orang di penghalang juga merasakan ki kematian, satu persatu, mereka terkejut dan terpana oleh kekuatan itu. Tidak baik. Semuanya, cepat masuk ke surgaku menekan pagoda dan bergabunglah untuk melawan. Jika tidak, hanya kematian yang menanti kita. Pada saat ini, Luo Ying adalah orang pertama yang bereaksi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuang pagoda penekan surga, yang terbuka di penghalang dan tumbuh hingga ketinggian lebih dari 10 meter, dia adalah orang pertama yang bergegas masuk. Orang-orang lainnya akhirnya sadar dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka berjuang untuk bergegas masuk dan Luo Ying berteriak, semuanya, lepaskan kekuatan di tubuhmu dan biarkan pagodaku menyerap kekuatan asalmu, kalau tidak, saya tidak akan bisa menahannya sama sekali. Serangan ini sudah memiliki kekuatan yang mendekati puncak seni bela diri. Sebelum Cui Bo bergegas masuk, dia melihat pelat enamel baju besi surgawi tidak jauh dari sana dan mengirimkan aliran ki. Pelat enamel dihantam oleh kekuatan besar dan memantul dari tanah, itu terus berputar dan terbang ke langit, menuju cahaya. Ledakan, cahaya ilahi mendarat di piring permata berkilauan bintang surgawi, lampu pertahanan di piring bahkan tidak punya waktu untuk menyala sebelum hancur berkeping-keping, kekuatan cahaya ilahi diblokir sejenak, tetapi kekuatan penghancurnya tidak berkurang dan terus jatuh. Pada saat ini, pagoda yang menekan surga sudah dipenuhi dengan puluhan orang. Semuanya berasal dari lingkaran dalam. Saat pintu pagoda ditutup, mereka yang belum masuk langsung menjadi pucat, emosi mereka seperti pintu yang terkunci, tenggelam dalam pelupaan. Selain 7 aliansi pedagang, mereka yang memasuki menara penekan surga setidaknya adalah tertinggi bela diri, di bawah komando Luo Ying. Mereka menuangkan semua kekuatan mereka ke menara. Seluruh menara meledak menjadi cahaya terang, kekuatan senjata tingkat mendalam tingkat ke-9 benar-benar dilepaskan pada saat ini, sinar cahaya warna-warni menyebar, terlihat sangat indah. Hampir 10.000 orang di luar menara semuanya menangis dan mengutuk, tidak ada yang berminat untuk menghargai perubahan indah menara, orang-orang masih bergegas menuju menara, berharap mendapatkan perlindungan. Suara Luo Ying tiba-tiba terdengar, dan dia berkata dengan dingin, jika kita bekerja sama untuk bertahan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita menunggu kematian seperti ini, kita pasti akan mati. Kata-katanya mengguncang hati semua orang, meskipun mereka tahu bahwa peluang bertahan hidup di luar menara rendah, tidak ada cara lain selain bergabung dan bertarung. Tiba-tiba, hampir 10.000 sinar cahaya melintas dan bergegas ke langit. Di menara, wajah Cui Bo pucat saat dia menghela nafas, bahkan jika kita bekerja sama, kita akan tetap mati, kita semua berasal dari serikat pedagang, saya sudah khawatir mereka tidak bisa memasuki menara, mengapa saya harus dimanfaatkan oleh Anda? Nada suaranya sepertinya cukup tidak puas. Luo Ying mendengus dingin, bahkan jika kita bekerja sama untuk melawan pagoda yang menekan surga, saya tidak memiliki keyakinan bahwa saya bisa bertahan hidup. Karena mereka akan mati, mengapa mereka tidak bisa berkontribusi pada kelangsungan hidup kita?
Setidaknya kita bisa mempertahankan kekuatan inti dari serikat pedagang dan membalaskan dendam mereka di masa depan. Cuibo tetap diam, dia harus mengakui bahwa ini adalah cara paling rasional untuk melakukan sesuatu, tetapi dia merasa sulit untuk menerima secara emosional. Setan-setan ini, setelah kita lolos dari bencana ini, aku pasti akan mengubahnya menjadi abu. Zhang Chong menggertakkan giginya karena marah. Luo Ying berkata dengan dingin, tidak hanya itu, kita juga harus menyelidiki identitas Xiang Zi itu, kita harus membunuhnya bahkan jika kita harus pergi ke ujung bumi. Saat semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, cahaya ilahi di luar jatuh, dan segala macam jeritan dan ratapan terdengar, menara itu juga mulai bergetar hebat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Jika aku tidak mati, aku akan membunuh semua binatang iblis di dunia. Aku tidak ingin mati. Aku baru saja menikahi 2 istri cantik kemarin lusa. Segala macam suara terdengar, tetapi dalam sekejap mata, mereka benar-benar tenggelam, tidak ada suara yang bisa didengar, dan itu berubah menjadi keheningan yang mematikan, hanya gemuruh bumi yang terus-menerus bergema. Langit sunyi, selain gemuruh terus-menerus dari bumi, tidak ada suara lain. Di bawah cahaya ilahi yang merusak, tidak hanya kota-kota yang dihancurkan, tetapi bumi juga retak dan membentuk jurang, itu sangat menakutkan. Beberapa iblis menatap ke bawah dengan mata dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Jie dan yang lainnya terkejut, setelah cahaya menghilang, tidak hanya orang-orang di mal terbaik dunia yang mati, tetapi bahkan kota itu benar-benar berubah menjadi abu di bawah pukulan ini, berubah menjadi gurun yang tidak bisa ditinggali oleh siapapun. Jika seseorang memberi tahu mereka beberapa hari yang lalu bahwa kota Song Yue yang akan dihancurkan, tidak ada yang akan mempercayainya, tapi sekarang, dalam sekejap mata, itu telah menjadi kenyataan. Xiang Zi juga menarik kembali kekuatan-kekuatan naga, dan tulang belakang itu kembali ke tombak ilahi Lohou, 2 tanduk di dahinya berangsur-angsur memudar, dan dia kembali ke tubuh manusianya. Apakah dia sudah mati? Apakah mereka semua mati? Li Yi bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke bawah. Ledakan, piring pengorbanan tiba-tiba retak, tidak ada yang tahu terbuat dari bahan apa, tetapi begitu rusak, itu berubah menjadi kristal berat dan menghilang ke udara. Sang menepuk bola armilari dan segera memancarkan ribuan sinar cahaya, cahaya berkedip di langit dan bintang-bintang muncul. Tuan Sang, bola armilari ini Pixiu, kata Li. Ekspresi suram Sang menghilang, dan dia mengangguk, lumayan. Bola armilari akhirnya dipulihkan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan bola armilari yang terus-menerus menyimpulkan perubahan bela diri Dao di langit tiba-tiba mengumpulkan semua cahaya dan melesat ke tangannya, itu baru seperti baru. Wajah Li menunjukkan kepahitan yang kesepian, kami mengorbankan hujan dan lebih dari 300.000 orang, pada akhirnya, kami bertukar dengan kehidupan baru dengan bola armilari, itu sepadan. Wajah Fu juga dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan, Ge dan Yu meninggal satu demi satu, sekarang, hanya saya, Sayap, dan Li yang tersisa untuk mengikuti Anda, Tuan. Tidak ada perjamuan yang tidak berakhir, dan tidak ada iblis besar yang tidak bisa mati selamanya, kata Yi dengan ekspresi terharu. Benar, apa yang dicari seseorang dalam hidup adalah menjadi seorang raja, selama aku bisa mencapai puncak dunia, itu sepadan tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Wajah Tang Jie mengungkapkan ekspresi ganas, dan wajahnya berkedip dengan cahaya iblis. Hakim dan keempat penguasa bela diri tampak serius dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka juga berjuang untuk memutuskan apakah mereka benar atau salah. Li Yi berdiri diam di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi dia menatap kota kosong yang sunyi di bawah, mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan, dan kebencian melonjak, membuatnya merasa sedikit kedinginan. Xiang Zi tiba-tiba berkata, masalahnya telah diselesaikan, bagaimana dengan janjimu? Untuk menampilkan kekuatan naga yang bisa bertahan lama, aku harus menggunakan 3 keping kristal naga terakhir, Anda harus tahu betapa berharganya itu. Kristal naga mungkin lebih berharga daripada harta rahasia tubuh naga bagi seniman bela diri biasa, tetapi bagi Anda, harta rahasia tubuh naga di atas segalanya, kata wasit. Dia mengeluarkan sebuah barang dan melemparkannya bahkan tanpa melihatnya.
Wajah Xiang Zi menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia buru-buru maju untuk mengambilnya. Ketika dia melihat tangannya, seluruh tubuhnya langsung gemetar saat kekuatan tak terlihat memasuki jiwanya. Hahaha, itu cakar naga sejati. Hahaha. Xiang Zi tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Dia mengeluarkan pil dan menelannya. Fungsi tubuhnya pulih dengan cepat. Dia mengungkapkan senyum aneh dan berkata, "Tuan Sang, saya sangat menyukai senjata tingkat mendalam berbentuk bola Anda, bisakah saya melihatnya?" Petik 2. Semua orang tercengang dan wajah mereka menjadi gelap, mereka menatapnya dengan dingin. Sang menyipitkan matanya dan berkata, "Xiang Zi, kamu ingin mengambil bola armilariku? Apakah kamu gila?" Sudut mulut Xiang Zi terangkat, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak bersungguh-sungguh, tapi semakin saya melihat bola armilari Anda, semakin terlihat seperti artefak Sein, saya benar-benar ingin bertaruh." "Oh, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami?" Sang mengangkat alis dan berkata dengan dingin, "Atau apakah Anda ingin mengandalkan desahan Anda dari naga sejati? Tanpa dukungan kristal naga, berapa lama Anda bisa menggunakannya? Atau apakah kamu memiliki lebih banyak kristal naga?" "Kristal naga sudah hilang, tapi aku benar-benar ingin menguji kekuatan tubuh naga harta rahasia yang kamu berikan padaku." Xiang Zi tersenyum. "Xiang Zi, apakah kamu gila?" Tang Jie berkata dengan marah, "Kamu hanya memiliki 4 tubuh naga harta rahasia, apakah Anda pikir Anda bisa berubah menjadi naga sejati? Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati." Sepertinya pepatah ini harus diverifikasi lagi. Xiang Zi mendengus sinis, "Kamu adalah orang yang tidak tahu malu yang bahkan bisa mengkhianati klannya sendiri. Wajah apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Dia hanya badut. Kamu pengecut. Sial, Penatua Hao, bunuh dia." Tang Jie berteriak dengan marah, kekuatan-kekuatan naga barusan membuatnya sangat takut pada Xiang Zi, jadi dia tidak berani melangkah maju. Penatua Yi mengerutkan kening, tetapi masih mengikuti perintah dan bergegas maju. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Xiang Zi, tanpa dukungan kekuatan naga, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Dia mengirim serangan telapak tangan ke udara untuk menguji kekuatan Xiang Zi. "Haha, antek-antek pergi duluan. Tidak apa-apa, aku akan menunjukkan kekuatan artefak tubuh naga. Setiap kali kamu mengumpulkannya, kekuatanmu akan meningkat 10 kali lipat." Aura Xiang Zi berubah dan dia berubah menjadi naga sekali lagi. Cakar naga sejati segera menyatu ke dalam tubuhnya, dan salah satu lengannya berubah menjadi hitam merah saat dia meraih bayangan telapak tangan di udara. Ledakan. Bayangan telapak tangan Penatua Hao segera hancur berkeping-keping, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah cakarnya, kekuatan naga bergetar tanpa melemah, menyebabkan dia mundur karena terkejut. Sisik naga di tubuh Xiang Zi muncul sekali lagi, 2 tanduk tumbuh di kepalanya, salah satu tangannya berubah menjadi cakar hitam, dan yang lainnya memegang cambuk panjang tulang belakang naga. Dia berdiri mendominasi di udara dan tertawa, "Haha, kekuatan. Kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun 4 tubuh naga harta rahasia tidak dapat mengubahku menjadi naga sejati, itu sudah cukup bagiku untuk menjadi setengah naga. Sang, apakah saya berhak meminta Anda melihat bola armilari?" Penatua Yi sangat marah, saat dia hendak bergegas maju, dia dihentikan oleh Yi, yang berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiaramkanmu melihatnya dengan benar." Dia membuat segel sederhana dengan tangan kanannya dan bola armilari terbang keluar dari dadanya. Di bawah cahaya yang berkilauan, bintang-bintang muncul dan langit menjadi gelap. Tangan Xiang Zi yang memegang cambuk tulang belakang naga tiba-tiba menegang, dan dia waspada penuh. Meskipun aura senjata tingkat yang mendalam tidak membuatnya merasa tidak nyaman, dia menghadapi senjata Sein yang legendaris. Kekuatannya hanya terdengar di legenda, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak gugup. Cahaya bintang jatuh. Sang menunjuk. Bintang-bintang di langit tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat, satu persatu. Mereka melepaskan diri dari lintasan aslinya dan mulai jatuh dari langit, terbang menuju Xiang Zi. Cahaya bintang jatuh seperti hujan. Apakah ini kekuatan artefak suci? Tolong jangan mengecewakan saya." Cambuk naga di tangan Xiang Zi bergetar dan langsung mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan, secara bertahap terbentuk menjadi lingkaran yang mengelilinginya. Cambuk berbentuk naga terus menyerap energi spiritual di sekitarnya dan aura menakutkan menyebar. Cambuk naga yang mengejutkan iblis surga.
Dia berteriak keras dan menyerang dengan cambuk naganya, seluruh langit malam terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran oleh cambuk ini, kekuatan naga hitam menyapu dan menelan bintang-bintang di langit satu per satu. Sang menatap dengan dingin, dan senyum dingin muncul di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lembut, meledak. Murid Xiang Zi tiba-tiba berkontraksi saat dia melihat dengan kaget pada cambuk panjang yang sudah dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya bintang, tiba-tiba bersinar seterang siang hari, dan kekatan yang tak tertandingi telah langsung memotong Dragon Key-nya. Ledakan, cambuk naga meledak pada saat ini dan menyusut dengan cepat, kembali ke penampilan tombak Luo Ho, tidak hanya kehilangan semua energi spiritualnya, tetapi juga ada retakan di atasnya. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Xiang Zi sangat terkejut sehingga dia menghirup udara dingin, butir-butir besar keringat dingin mengalir di dahinya, armor naga rusak, dan bahkan kekuatannya menunjukkan penurunan yang cepat. Dalam keterkejutannya, dia tiba-tiba mengangkat tombak dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri ke kejauhan, hanya menyisakan tawa mengejek diri sendiri. Haha, Tuan Sang, Anda sangat menarik, aku hanya bercanda denganmu, dan kamu benar-benar menganggapnya serius, aku belum pernah melihat orang yang begitu serius sepertimu, sampai jumpa lagi, tidak perlu mengirimku pergi. Ekspresi Sang tidak berubah, dia menunjuk ke udara dan menyimpan bola armilari kembali ke tubuhnya, langit kembali ke keadaan cerah. Penatua Tong juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, baru saja, dia telah memperkirakan kekuatan perebutan biasa Xiang Zi, dia tidak menyangka bahwa cambuk yang begitu kuat akan dihancurkan bersama dengan senjata tingkat yang mendalam oleh bola armilari. Kejar dia, mengapa kamu tidak membunuhnya? Tang Jie melihat ke arah Xiang Zi melarikan diri dan bertanya dengan keras dengan perut penuh amarah. Sang menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya, berkata dengan lembut, semuanya sudah berakhir, ayo pergi. Melihat wajah Tang Jie berangsur-angsur menjadi pucat, Li melangkah maju dan menjelaskan, bola armilari telah diperbaiki, tetapi dengan kekuatan Lord Sang saat ini, dia masih tidak dapat mengendalikannya sepuasnya, serangan barusan tampak santai, tetapi itu sudah menjadi sebagian besar kekuatan Lord Sang, meskipun Xiang Zi kehilangan harta karun, dia bukan seseorang yang bisa kita bunuh dengan mudah. Ekspresi Tang Jie perlahan berubah menjadi lebih baik, dia mendengus dan berkata, jadi begitulah adanya, jika Anda ingin memulihkan kekuatan Anda sebelumnya, Anda tidak dapat melakukannya tanpa dukungan sumber daya besar dari Sekte 4 Ekstrim, benar, apakah Anda pergi sekarang? Apakah semua orang di Serikat Pedagang itu mati? Di mana Li Yun Xiao? Tubuh Li Yi juga gemetar, dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang dari Serikat Pedagang, tetapi nama Li Yun Xiao telah menyentuh sarafnya, dan dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Murid hakim sedikit menyempit, Li Yun Xiao telah memasuki celah spasial, jadi hidup dan matinya ada di tangan surga, tapi saya pikir dia adalah orang takdir, saya tidak berpikir dia akan mati, bukan. Dia tidak benar-benar mempercayai kata-katanya sendiri, tetapi dia berpikir demikian di dalam hatinya. Adapun orang-orang di Serikat Pedagang, Sang menunduk dan terkekeh, seharusnya masih ada beberapa tikus besar di sekitar, tetapi dengan kekuatan kita saat ini, aku khawatir akan sulit untuk membersihkannya. Apa, mereka tidak mati? Jika Luo Ying dan yang lainnya belum mati, dan kekuatan Serikat Pedagang masih ada, bukankah kita akan dalam bahaya? Tang Jie terkejut dan berteriak. Selain dari 7 aliansi pedagang, kata Sang dengan tenang, sisanya sudah mati. Dengan kekuatan Sekte 4 Ekstrim dan As, tidak ada yang perlu ditakuti, karena ayahmu telah memilih untuk bekerja sama dengan kami, dia pasti memiliki ide dan kepercayaan dirinya sendiri, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Wajah Tang Jie tenggelam saat dia merasakan ki brutal di perutnya membengkak dengan tidak nyaman. Bersambung.